Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat First Indonesian Seventh-day Adventist Church, FISDAK di New Jersey. Bagi saudara dan saudari yang sudah bergabung melalui Zoom, melalui live stream, kiranya ibadah kita yang selalu kita adakan akan terus menjadi berkat bagi kita semua. Baik, seperti biasa kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian dan acara kita kemudian akan dibuka melalui doa yang akan dibawakan oleh Bapak Simatupang yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaib Dia kepadaku. Dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, dituduhnya
Amin. Kita bersyukur atas lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Genesis Vocal Group. Saya percaya dari jemaat di Bendungan Hilir, Jakarta ya. Baik, saudara sekalian, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Simatupang. Silakan Bapak Simatupang. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang di surga, terpuji dan besarlah nama-Mu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami untuk dapat boleh bergabung belajar akan pelajaran Sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Rantung. Kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya ke tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, khususnya berkati Pendeta Stephen Rantung dengan roh yang berlipat kali ganda, agar Tuhan boleh gunakan beliau untuk menyaksikan sabda-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pelayanan Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan di Fisdak dan juga di mana saja, biarlah melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa nanti yang rindu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka pribadi. Berkati juga ya Tuhan akan keluarganya, istri, anak, menantu. Dengan demikian mereka selalu berbahagia untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Berkati semua peralatan yang digunakan untuk memancarkan akan siaran ini. Biar Tuhan hindarkan dan jauhkan dari segala rintangan-rintangan, agar melalui berkat Tuhan semua program ini dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan dan boleh menjadi berkat kepada kami. Mengampuni akan dosa kesalahan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang sisa sore hari ini ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Simatupang yang sudah berdoa bukan hanya untuk acara kita, tapi juga untuk saya dan keluarga kami. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Baik, saudara sekalian, kita akan langsung saja kepada pelajaran kita, dan saya akan membagikan tentunya seperti biasa apa yang ditulis oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat kita, dan dia sudah menuliskan bahwa judul pembahasan kita untuk sepanjang minggu ini adalah Kain dan warisannya. Apa yang diwariskan oleh Kain? Ya, apa yang telah diwariskan oleh Kain, dan kita lihat apa yang telah dia lakukan tentunya ya. Apa yang dia telah lakukan telah memiliki dampak atau imbasnya kepada kita semua. Jadi dia dihukum, tapi bukan itu saja ya. Ada kejatuhan dan kejahatan juga yang manusia lakukan, bukan hanya tentu saja dari Kain dan keturunannya, tapi dari semua, tetapi lebih itu dilakukan oleh sebab apa ya? Oleh sebab dari keturunan daripada Kain. Dan apa yang nanti kita akan lihat juga dari pelajaran kita pada saat ini. Kita akan membahas tentang kejahatan manusia, the wickedness of man. Baik, bacalah Kejadian 4 ayat 17-24. Apakah warisan Kain dan bagaimanakah kejahatan Kain membuka jalan bagi meningkatnya kejahatan umat manusia? Kejadian 4 ayat 17-24 katakan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama apa? Menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lalu Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada dan yang lain bernama Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak, yaitulah Yabal tersebut. Apalagi nama adik daripada Yabal adalah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan istri kedua daripada Lamek, melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Wah, ini hebat-hebat sekali ya. Yang dilahirkan warisan daripada Kain itu orang-orang yang memiliki andil dalam kebudayaan, peradaban dunia dengan kata lainnya. Jadi bapa semua tukang tembaga dan tukang besi itu dari keturunan Kain. Lalu adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Ya, berkatalah Lamek kepada kedua. Jadi setelah nama-nama keturunan itu, ini anaknya ini dan lain sebagainya itu ya. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila. Ini dalam bentuk apa ya? Lagu atau puisi kalau kita lihat dari tulisan aslinya. Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku.
Membunuh seorang muda, kemungkinan laki-laki muda itu ya. Satu orang, tapi ya inilah jadi katakan apa? Aku membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Wah, dia membuat satu angka yang sangat sempurna, lebih sempurna daripada 7 kalau ada yang berani bikin apa-apa sama Kain. Tapi kepada Lamek dia bisa seakan-akan melebihi Allah ya. Melebihi Allah dalam hukuman yang balas dendam yang dapat dia lakukannya. Nah, cucu Kain, great grandson ini ya, Lamek, merujuk pada kejahatan Kain dalam konteksnya sendiri, tapi dia ubah ya. Konteks Kain 7 kali ya, dibuat apa? Dibalaskan, tapi dia buat sendiri 70 kali 7 lipat. Nah, perbandingan antara kejahatan kejahatan Kain dan kejahatan Lamek itu bersifat instruktif, cukup menarik. Dengan kata lain kita bisa melihat kejahatan Kain dan kejahatan apa ya? Kejahatan Lamek ya, apa misalnya ya? Misalnya, sementara Kain tetap diam tentang satu-satunya kejahatannya yang tercatat, dia cuma diam-diam aja, dia nggak akui, dia tolak dan lain sebagainya. Tapi Lamek tampaknya menyombongkan akan kejahatannya dan mengungkapkannya dalam sebuah lagu. Kita sudah lihat tadi Kejadian 4 ayat 3:24. Dan saat Kain meminta belas kasihan Tuhan, itu Kain minta, "Aduh Tuhan, bagaimana kalau sampai orangnya itu ya?" Tapi Lamek tidak mencatat memintanya. Dia memang sombong, hebat sekali. Dia tidak perlu bantuan Tuhan karena dia menjadi seperti Tuhan ya. 70 kali 7 akan dibalas ya. Jadi sementara Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan, Lamek percaya bahwa dia akan dibalas 77 kali. Lihat Kejadian 4 ayat 24, sebuah petunjuk bahwa dia sangat menyadari kesalahannya. Dia sangat menyadari kesalahannya. Apa kesalahannya? Oh, nanti kita lihat ya. Selain itu, Kain menganut monogami. Sementara Lamek memperkenalkan poligami. Karena kitab suci mengatakan secara spesifik bahwa ia mengambil 2 istri atau mengambil istri 2 orang. Ya. Dan intensifikasi dan pengagungan kejahatan ini pasti akan memengaruhi generasi Kain berikutnya. Dia menjadi contoh, tapi bukan contoh yang baik ya. Menjadi contoh yang tidak. Itulah warisan daripada Kain dan keturunannya. Nah, segera setelah episode kejahatan dalam keluarga Kain ini, ayat Alkitab mencatat peristiwa baru yang melawan tren Kain. Itu Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Ya, Kejadian 4 ayat 25. Dan hasilnya adalah keturunan Set yang namanya diberikan oleh Hawa untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah meletakkan benih lain untuk menggantikan Habel. Nyatanya, sejarah nama Set itu mendahului Habel. Kenapa? Karena nama Set berasal dari kata kerjaan Ibrani yang asyid ya, yang berarti aku akan mengadakan, yang memperkenalkan nubuatan mesianik. Dengan kata lain, benih mesianik akan diteruskan di garis keturunan Set, dari garis keturunan benih lainnya. Ada benih itu yang dikatakan benih perempuan ini akan apa? Meremukkan kepalamu, ya, kamu akan melukakan kaki. Tapi benih ini bukan kepada Habel, tapi kepada siapa? Set, ya, kepada Set. Karena Set berarti benih lain, ya. Jadi ayat Alkitab kemudian memberikan catatan dari garis turunan mesianik yang dimulai dengan Set dan termasuk dalamnya itu Henok dalam Kejadian 24, Metusalah, dan diakhiri dengan Nuh dalam Kejadian 6 ayat 8. Frase atau pernyataan tentang anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 mengacu pada garis keturunan Set karena mereka dirancang untuk memelihara gambar Allah dalam Kejadian 5 ayat 1-4. Dan di sisi lain, anak-anak perempuan manusia, Kejadian 6, ya, berbicara tentang bersekutunya antara anak-anak Allah dengan anak-anak gadis, anak-anak perempuan manusia itu merujukan kepada apa ya? Anak-anak keturunan daripada Set, anak-anak perempuan Set juga ya. Ini ya. Dan di sisi lain, anak-anak perempuan manusia tampaknya memiliki konotasi negatif yang membedakan keturunan gambar Allah dengan mereka yang menuruti gambar manusia. Dan di bawah pengaruh anak-anak perempuan manusia inilah anak-anak Allah mengambil istri siapa saja yang disukai mereka. Yang menunjukkan arah yang salah yang ditujukan bukan hanya dari keturunan Kain. Ya, yang menjadi masalah bukan hanya keturunan Kain, tapi keturunan Set juga. Keturunan yang masih baik-baik juga. Akhirnya apa? Karena memang dosa itu bukan hanya untuk keturunan Kain. Ya. Dosa itu juga kepada seluruh umat manusia. Tetapi warisan terbesar, pengaruh dosa terbesar datangnya dari keturunan apa ya? Dari keturunan daripada Kain. Bacalah Kejadian 6 ayat 1-5.
Sungguh kesaksian yang kuat tentang kerusakan dosa. Mengapakah kita harus melakukan semua yang kita bisa dalam kuasa Tuhan untuk menghapus dosa dari hidup kita? Kita sudah pelajari bagaimana dosa itu telah menguasai kita. Hati kita begitu bejat ya. Hati kita begitu bejat, begitu jahat. Dan itulah sebabnya kita hanya bisa melawan kebejatan hati kita itu dengan kuasa Tuhan. Dan kita tidak dapat untuk dengan kuasa Tuhan menghapus dosa dari kehidupan kita. Kenapa? Kalau masih ada, dengan kata lain, ada dosa, kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan yang tidak berdosa. Tuhan yang suci tidak bisa bertemu dengan kita yang tidak suci. Jadi proses kesucian itu harus ada. Tapi ingat bahwa perfecter of our faith, yang menyempurnakan iman kita, yang menyempurnakan kesucian kita itu bukan kita, tetapi Yesus. Tetapi kuasa yang surga siapkan kepada masing-masing kita. Tapi inilah, pelajaran kita cukup menarik ya. Kita membahas tentang keturunan Kain ya, dan warisan daripada keturunan Kain ya, yang telah menjadi atau lebih merusakkan perdosaan dunia, keberdosaan dunia ini ya. Kejadian 4 ayat 17 katakan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama apa ya? Anaknya. Saya percaya ayah saya sudah sempat ditanya dan sebab menjawab ya, bahwa keturunan Kain ini ada karena ada istri, dia tidak bisa memiliki keturunan tanpa istri. Kalau demikian siapa istrinya? Istri daripada Kain tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak daripada Adam dan Hawa ya. Kejadian 5 ayat 4 berkata bahwa umur Adam setelah dia memperanakan Set ada 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi anak-anak perempuan itu ada. Jadi dengan kata lain, Kain itu memiliki seorang istri, dan istri daripada Kain tidak lain adalah saudari perempuannya sendiri. Mungkin Anda kata, waduh itu incest, ya. Itu dilarang tuh seperti di Alkitab. Well, pada mulanya ya, manusia mula-mula itu masih dalam keadaan yang lebih sempurna daripada yang kemudian ya sampai kepada kita saat ini. Secara genetika belum ada degenerasi, degenerated genetics ya. Genetikanya itu belum mengalami kemunduran, belum mengalami masalah. Usia manusia saja masih ratusan tahun, masih lebih kuat kita sekarang karena genetika dan penyakit dan lain sebagainya. Tapi waktu zaman Adam dan Hawa, mereka dimintakan untuk memenuhi seluruh bumi. Jadi anak-anak mereka itu harus saling Saling menikah satu dengan yang lain. Nah, setelah air bah ya, setelah bangsa Israel berada di tanah keluar dari tanah Mesir, lalu disitulah dalam kitab Imamat 18 ayat 9 baru di situ karena sudah begitu banyak dan umat manusia umur Musa saja cuma 120 tahun, bukan seperti Adam yang 800 tahun. Jadi degenerasi genetik daripada Musa, orang-orang di zaman Musa itu sudah begitu sudah rusak, sehingga kalau ada pernikahan antara kakak dan adik atau incest seperti begitu ya, itu akan menyebabkan kerusakan keturunan daripada hasil keluarga yang menikah, dengan kata lainnya. Itulah sebabnya ada larangan menikah dengan saudara atau saudari kandung ya dalam Imamat 18 ayatnya yang ke-9 ya. Ayat 9, tidak boleh kita menikah dengan sesama saudara atau saudari kita. Jadi inilah keturunan Kain ya. Dia memiliki keturunan karena dia menikah dengan saudari kandungnya sendiri. Itu oke-oke saja karena mereka masih genetika yang masih bagus, bukan seperti kita saat ini. Apalagi setelah kita membahas tentang keturunan Kain, bagaimana dengan pekerjaan Kain? Kain adalah seorang petani ya. Kita sudah lihat waktu yang lalu, Kain adalah seorang petani. Tapi kemudian coba kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang sama, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut namanya. Wah, gimana ya? Mula-mulanya dia seorang pengolah tanah, petani, lalu kemudian dia jadi pengembara. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hasil yang tidak seperti sebelum dia membunuh Habel adiknya, dia menjadi pengembara dengan kata. Tapi sesungguhnya apa arti pengembara yang boleh dikatakan aplikasi rohaninya selain aplikasi literalnya, tapi ada aplikasi rohaninya. Apa seseorang menjadi pengembara itu seorang yang tidak menetap satu tempat ya, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak berhenti dia. Ada kegelisahan dalam dirinya. Itulah pengembara. Tetapi kita lihat bagaimana Kain sesungguhnya bukan selalu pindah-pindah tempat, tapi dia menetap dan mendirikan suatu kota. Mulanya tentu saja Allah sendiri katakan kepada dia dalam Kejadian 4 ayat 12,
engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Bahkan setelah dia berdialog dengan Tuhan, dia mengembara, tapi mengembara dalam arti apa? Coba kita lihat. Setelah Tuhan memberikan hukuman kepada dia, hukuman supaya dia dapat berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita sudah pernah baca ayatnya ini, Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ya, dia mengembara ya, karena dia jauh secara geografis, secara literal, tetapi juga secara rohani dia mengembara karena dia pergi dari hadapan Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi secara geografis? Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap, dia bukan pindah-pindah, dia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kenapa saya harus buat warna merah di kata Nod ini ya? Karena bahasa Ibrani Nod itu ya, kata Ibrani itu seperti saya sudah sering ulang-ulangi ya, itu hanya berisi konsonan ya, konsonan jadi huruf mati. Huruf hidup itu hanya ditambahkan. Ya, ditambahkan ya, bagi orang Israel. Kalau Anda pergi ke Israel saat ini, maka yang Anda baca itu adalah konsonan-konsonan semua. Ya, tidak ada huruf vowel atau huruf hidupnya. Tapi mereka sudah tahu dari kepintarannya itu, mereka tahu mau tempatkan di mana itu vowel atau huruf hidup ya. Jadi bahasa Ibrani ini cuma dua konsonan nod gitu. Ada tiga lah, wow. Jadi yang wow itu adalah konsonan yang menjadi huruf hidup, tapi nod ya. Itu adalah tempat di mana dia pergi setelah dia pergi dari hadapan Tuhan. Dia menetap di Nod. Nah, kenapa ini sangat menarik? Kenapa? Oleh sebab pada saat dia dikatakan kamu akan menjadi pengembara, kata pengembara itu dari satu kata yang sama dengan Nod. Cuman beda vowelnya, gantinya dia Nod, dia menjadi pengembara itu menjadi Nud. Nud. Ya, arti daripada Nud adalah seorang yang moving to and fro, bergerak ke sana kemari, orang yang mengembara. Jadi dia mengembara, tapi dia mengembara kemana? Ke Nod, ke tempat dia untuk menetap. Tapi tempat dia menetap itu jauh dari hadirat Tuhan dengan ketelayan. Jadi seringkali mungkin kita dapat menjadi seorang yang secara geografis mungkin kita dekat dengan Tuhan. Kita mungkin rumah kita di samping gereja, kita sering secara geografis berada di rumah Tuhan, tapi seringkali kita mengembara mungkin hati dan pikiran kita yang bergerak ke sana kemari. Nah, makanya kita menjadi apa? Pengembara. Walaupun ya, jadi bukan hanya pengembara dalam istilah secara geografis, tetapi juga dari segi rohani dia telah menjadi seorang pengembara karena dia yang apa ya? Yang lari atau pergi dari hadapan Tuhan. Lalu coba kemudian dia memiliki anak, oke? Dia menetap, dia mendirikan satu kota, dia namakan kota itu apa ya? Henok. Wah, menurut nama anaknya, wah hebat sekali ya. Jadi coba kita lihat, bukan hanya dia tadinya seorang petani, tapi sekarang dia menjadi apa? Pembangun kota. Dia mendirikan suatu kota. Dia builder ya. Jadi naik pangkatnya mungkin, bukan dengan kata lain, bukan saya katakan petani itu kurang pangkatnya seperti builder, tapi poinnya adalah dia bukan lagi hanya sebagai petani, tetapi sekarang pembangun kota. Dia mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu apa ya? Henok. Jadi petani yang mengembara sekarang membangun kota. Pada saat kita membangun kota, biasanya orang berpikir bahwa petani itu adalah di pedesaan atau di daerah keluar, sedangkan kota itu adalah pusat kebudayaan. Ya, itulah sebabnya orang-orang dari desa atau dari kampung seringkali ingin pergi ke kota. Kenapa mau pergi ke kota? Wah, itu pusat kebudayaan, pendeta. Pusat di mana segala hasil peradaban manusia, civilization itu ada di kota. Sivilisasi atau kebudayaan manusia itu nggak ada di kampung-kampung atau apa. Jadi banyak orang seringkali suka untuk pergi ke kota karena kebudayaan yang lebih tinggi seakan-akan pada saat kita berada di kota. Tapi apa lagi yang terjadi? Bukan hanya Kain itu seakan-akan memiliki kebudayaan yang bertambah, ya, anak-anak Set nggak dibilang penghasilan ataupun pencapaian mereka, tidak. Ya, secara manusiawi anak-anak Set itu tidak ada, saudara. Tapi anak-anak Kain, waduh, Kain sendiri pembangun kota, anaknya keturunan lain menjadi peternak. Kejadian 4 ayat 20 berkata tentang Yabal. Yabal dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Dia domesticating animal. Jadi dia binatang yang tadinya liar tapi sekarang jadi apa? Jadi dijinakkan dan jadi apa? Dia menjadi peternak. Dia menjadi peternak. Wah, itu pencapaian nih. Inovatif.
Tadinya hewan-hewan ini berkeliaran, sekarang bisa diatur hewan-hewan tersebut. Jadi orang-orang inovatif ini keturunan-keturunan Kain, saudara, yang memiliki kebudayaan. Apalagi yang mereka dapat hasilkan. Wah, menjadi pemusik atau musikus. Jadi pembangun kota, peternak, pemusik. Ya, Kejadian 4 ayat 1. Lalu saudara daripada Yabal, adiknya itu adalah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Waduh, kalau di kampung mungkin ya hanya musiknya itu sangat sederhana. Orang-orang cuma main gitaran. Tapi kalau di kota atau di itu, waduh, simfoni. Mungkin seperti begitu ya. Beragam musiknya. Jadi seakan-akan kebudayaan itu semakin apa? Meningkat dari pembangun kota, dari peternak, dari pemusik atau musikus. Lalu apa lagi? Sesudah itu. Wah, pembuat logam, semua ini keturunan Kain. Ya, Kejadian 42 ayat 22. Lalu anak daripada keturunan lainnya adalah Tubal Kain. Dialah bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Waduh, keturunan Kain, orang Ambon bilang, saya nggak ada lawang. Nggak ada yang bisa melawan. Dari pencapaian mereka itu saya nggak ada lawan, saudara. Nggak ada disebutkan hal itu dari keturunan Set. Hanya keturunan Kain semua yang jago-jago ini. Mulai dari Kainnya sendiri. Hebat sekali. Nah, pertanyaannya, ya, apakah orang-orang yang berbudaya ini tercegah dari perbuatan dosa atau dari melakukan kejahatan? Apakah pada saat mereka itu orang-orang yang berbudaya, memiliki kebudayaan, orang-orang yang civilized, ya, orang-orang yang hebat, civilizationnya, apakah mereka itu tercegah daripada perbuatan kejahatan atau dosa? Ya, apakah pencapaian-pencapaian yang mereka miliki di dalam dunia ini, pencapaian duniawi itu telah mendekatkan mereka dengan hadirat Tuhan? Ya, pada saat mereka membangun kota, peternak, pemusik, pembuat logam, bagus. Tuhan tentunya itu semua akal ataupun kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Bahkan kepada keturunan Kain yang sudah boleh dikatakan terkutuk sendiri pun Tuhan masih berikan. Tapi apakah itu semua? Ya, talenta-talenta tersebut mendekatkan mereka dengan hadirat Tuhan. Nah, kita lihat kemudian kesimpulan daripada keturunan daripada Kain adalah Lamek, ya, yang tidak melakukan apa ya? Tidak melakukan kebaikan. Ya, Lamek yang melakukan kejahatan. Apa kejahatan yang pertama? Dengan kata lain ya, walaupun Alkitab Allah tidak pernah melarang poligami, Allah tidak pernah katakan poligami itu dosa, tetapi Allah mengindikasikan bahwa itu adalah suatu hal yang bukan dikehendaki oleh Tuhan, poligami tersebut ya. Kejadian 4 ayat 19 katakan, Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zillah. Ya. Tidak. Kalau kita lihat rancangan surga itu bukan memiliki 2 istri. Ya, rancangan surga itu cukup jelas, saudara. Kejadian 2:24 katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya, seorang laki-laki, seorang wanita ini menjadi apa? Satu daging. Dan ini diulangi oleh Yesus. Ya, kalau ada perubahan-perubahan, misalnya, Anda bilang, karena ada umat-umat Tuhan di Perjanjian Lama yang sudah punya banyak istrinya lebih daripada satu, Raja Salomo, Raja Daud, dan lain sebagainya itu. Wah, apakah kemudian karena manusia yang sudah berubah, Tuhan Allah kita berubah juga? Wah, kalau kita lihat Matius 19 ayat 5-6, kembali Yesus mengulangi. Seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang wanita dan keduanya menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5-6. Jadi kembali itu adalah satu rancangan surga. Rancangan surga itu adalah monogami, saudara. Bukan poli, banyak. Tapi mono, satu. Pernikahan yang hanya dari satu pasangan. Nah, mungkin Anda katakan, kalau demikian, kenapa nggak dilarang aja ya, pendeta ya? Kenapa tidak dilarang? Mungkin saya tidak tahu kenapa tidak ada larangan secara langsung di dalam Alkitab bahwa ini dosa. Mati kamu kalau kamu sampai punya ambil 2 istri. Kenapa tidak dibilang seperti itu? Kita tidak banyak spekulasi lah, orang-orang bilang spekulasi ya karena keadaan dunia saat itu ya, untuk membantu wanita-wanita yang lebih banyak daripada pria yang sedikit, makanya seorang pria dapat memiliki dua orang istri, atau kalau seorang istri tidak memiliki keturunan maka seperti Abraham bisa ambil daripada pembantu istrinya. Itulah yang dapat dijelaskan. Tetapi kita lihat
bukan berarti apa yang ditulis dalam Alkitab itu menjadi satu resep bagi kita untuk kita lakukan. Ya. Kenapa banyak poligami? Ya. Kenapa? Karena memang itulah kenyataannya umat manusia yang berdosa. Dan Alkitab itu jujur, Alkitab tidak bilang, wah ini umat-umat Tuhan, maka dosa-dosa mereka itu harus saya simpan. Jangan dibilang-bilang, nanti orang-orang ikut-ikut lagi. Jadi dirahasiakan dosa umat-umat Tuhan. Tidak, Alkitab itu jujur. Apa yang mereka lakukan tertulis. Apa yang Abraham lakukan ya dengan Hagar, lalu apa yang Daud lakukan dengan begitu banyak istrinya, tertulis semua. Ya. Jadi walaupun itu dijelaskan, what is described, kurang D-nya ini, what is described in the Bible is not necessarily prescribed for us. Jadi apa yang dijelaskan dalam Alkitab bukan harus menjadi satu resep bagi kita, tapi mungkin itu jadi satu pelajaran bagi kita. Jangan ikut, jangan jadi seperti Abraham, ya. Jangan jadi seperti Yakub, ya. Jadi tapi poinnya adalah mau dibilang banyak-banyak juga nggak juga banyak-banyak. Ya Musa saja tetap istrinya satu. Daniel saja istrinya satu, apalagi siapa lagi? Jadi Yusuf saja, bapaknya Yusuf itu punya istri 2 minimal ya. Tapi Yusuf anaknya sendiri cuma punya istri 1. Jadi nggak banyak-banyak juga. Tapi coba kita lihat, itu kenapa dituliskan dalam Alkitab banyak istri? Kenapa? Karena yang banyak-banyak istri itu adalah hasilnya rumah-rumah tangga mereka. Hasil poligami di Alkitab itu adalah rumah-rumah tangga yang bermasalah. Semua yang punya lebih dari 1 istri yang ditulis dalam Alkitab, walaupun itu Abraham sekalipun, bapak orang percaya. Kacau juga, artinya keturunan-keturunannya juga jadi kacau ya. Keturunan-keturunan Abraham. Demikian juga dengan Yakub. Demikian juga dengan Daud, anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Ya. Karena itu bukan ideal, bukan rancangan surga. Tuhan. Ya, rancangan surga cuma apa ya? 1 suami, 1 istri, 1 pasangan. Ya. Tidak boleh punya 2 istri, 2 suami, 3 istri, 4 istri, dan lain sebagainya. Ya, rancangan surga. Dan pada saat Yesus ulangi, itu masih menjadi satu apa? Satu rancangan surga. Pada saat Yesus mengulangi dalam Matius 19 ayat 5-6 ya. Ada dosen saya di Ayas, dia katakan, wah itu memang betul-betul rancangan surga. Ya. Rancangan surga bukan untuk kekacauan. Allah kita bukan Allah kekacauan. Artinya kalau lihat Alkitab, memang semua rumah tangga yang lebih dari 1 istri atau apa ini kacau semua ya. Jadi dosen saya katakan, sedangkan punya 1 istri, 1 suami saja bisa kacau, apalagi punya 2 suami atau 2 istri. Lebih rame di dalam rumah tangga tersebut ya. Jadi itulah, poligami adalah satu kesalahan warisan daripada keturunan daripada Kain ya. Selain poligami, yang kedua adalah usaha-usaha untuk balas dendam. Kejadian 4 ayat 23 sampai 24 kita sudah baca tadi ya. Dia berkata pada istri-istrinya dalam lagunya, "Hai istriku, pasanglah, aku telah membunuh seorang laki-laki. Kenapa? Karena aku telah dilukai oleh dia. Tapi kalau aku dilukai, aku harus balas 77 kali lipat. 77 kali lipat." Jadi inilah ya. Inilah yang telah dilakukan oleh keluarga-keluarga, anggota-anggota keluarga keturunan daripada Kain. Inilah warisan-warisan daripada Kain. Nah, betul mereka memiliki pencapaian-pencapaian kebudayaan, pencapaian-pencapaian sivilisasi yang hebat, ya, kebudayaan yang hebat yang telah dihasilkan dari keturunan Kain. Tapi apakah itu berarti bukan hanya keluarga yang dicegah dari perbuatan dosa, tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu menyebabkan satu simbol daripada keluarga yang diberkati? Seringkali kita melihat orang-orang yang di Facebook ya, pada saat ada satu keluarga berlibur lah, mereka keluar negeri, lalu berfoto lah di Singapura, berfoto di sini. Waduh, seringkali saya cuma baca-baca sedikit ya, komentarnya, waduh ini keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati. Kenapa? Waduh, karena bisa jalan-jalan, atau wah sudah berada di Amerika, sudah berada di Eropa, sudah berada di Australia, dan lain. Waduh ini memang keluarga yang diberkati karena apa? Berada dalam satu kebudayaan civilized nation dan lain sebagainya, negara maju dan lain sebagainya. Apakah diberkatinya kita itu oleh sebab pencapaian-pencapaian duniawi yang kita sudah miliki? Ya, kehebatan-kehebatan kita dalam bermusik, penghasilan kita membangun rumah mewah dan lain sebagainya. Apakah itu ya? Karena itu sering kita lihat ya, apakah orang satu keluarga yang
berpose di rumah mereka yang baru, di mobil mereka yang baru, di liburan mereka di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Waduh, komentarnya, keluarga yang diberkati. Apa itu artinya keluarga yang diberkati, saudara? Coba kita lihat. Mari kita lihat apa inti ataupun pernyataan Alkitab tentang keluarga yang diberkati. Makanya supaya kita lebih hati-hati, bukan lebih hati-hati. Anda bebas tentu saja ya. Mau tulis komentar di Facebook ya silahkan. Tapi dari segi Alkitabiahnya itu bagaimana itu keluarga yang diberkati ya? Coba Anda lihat. Saya akan menunjukkan ya. Keluarga yang diberkati dari keturunan Kain. Wah, hebat betul ya. Ya. Coba kita lihat ada tadi saya sudah tidak cantumkan lagi. Saya tidak cantumkan lagi penghasilan mereka yang menjadi pemusik, pembuat logam, peternak dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat ya. Kain bersetubuh dengan istrinya lalu melahirkan Henok. Bagi Henok lahirlah Irat. Irat memperanakan Mehuyael. Mehuyael memperanakan Metusael. Metusael memperanakan Lamek. Lalu ada istri daripada Lamek melahirkan Yabal. Nama adik Yabal adalah Yubal. Lalu istri lainnya Zila. Zila juga melahirkan anak yaitu Tubal Kain. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Coba kita lihat cuman waduh langsung begitu saja. Nah, coba Anda baca, perhatikan baik-baik. Coba kasih tahu saya perbedaan antara keturunan Kain dengan keturunan Set. Coba kita lihat. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Lalu berapa usia daripada Kenan ataupun Enos, lalu sebelum dia mati ya. Lalu setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Apa kira-kira bedanya? Apa bedanya nama-nama di sebelah kiri Anda ya, nama-nama sebelah kiri Anda ya, Kain dan keturunannya dengan nama-nama Set dan keturunannya. Apa bedanya? Coba Anda lihat. Ada umur-umur yang disebutkan. Ya. Ada umur-umur yang apa ya? Yang disebutkan. Jadi berkat yang kita lihat yang diperoleh daripada Set dan keturunannya, warisannya itu adalah umur-umur yang disebutkan. Umur-umur yang apa? Panjang. Ya. Tidak disebutkan berapa umur daripada Henok waktu dia melahirkan Irat, atau berapa umur Henok waktu dia mati, lalu waktu Irat memperanakan Mehuyael, berapa umurnya, lalu kemudian berapa umur Irat waktu dia mati. Tidak disebutkan. Tapi bagi anak-anak keturunan Set, disebutkan berapa umur mereka saat anak keturunan mereka dilahirkan, dan berapa umur mereka saat mereka mati. Semua itu ada. Saya tidak tulis semuanya ya. Dari Kejadian 5 ini. Tapi kalau Anda baca itulah. Ya. Jadi keluarga yang diberkati itu, kalau menurut Alkitab di sini adalah keluarga yang bagaimana ya? Yang umurnya apa ya? Lanjut umurnya. Yang lanjut umurnya itu ya. Itulah di zaman dahulu ya. Zaman dahulu saya percaya juga ya. Saya tidak katakan, oh pendeta kalau begitu, kalau ada orang yang masih 15 tahun meninggal, 16 tahun meninggal, nggak diberkati orang tersebut. Ya tentunya bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu, karena begitu banyak regenerasi genetik yang menyebabkan orang-orang sekarang 15-16 tahun saja apa ya, sudah bisa mati karena ada masalah genetika atau masalah sakit dan lain sebagainya ya. Karena keberdosaan itu sendiri. Tetapi di zaman Set dan Kain, dosa dan penyakit kalau sebab dosa itu belum gitu banyak. Jadi usia itu masih apa? Diharapkan panjang-panjang. Dan usia yang panjang itu adalah karena berkat Tuhan. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga tersebut. Dan ini apa yang dinyatakan juga oleh Alkitab ya. Ulangan 5 ayat 16 katakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi inilah janji Tuhan. Ya, kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, salah satu daripada berkat itu adalah lanjut umur kita. Lanjut. Tapi sesungguhnya bukan hanya kepada fokus utama daripada ayat ini, seringkali yang kita hafal, waduh hormat kepada ayah dan ibu hormat, saya hormat kepada ayah. Tapi sesungguhnya yang pertama-tama apa? Yang pertama-tama kita lakukan sebelum kita menghormati ayah dan ibu kita, menuruti kehendak Tuhan.
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Jadi alasan kita menghormati ayah dan ibu kita bukan karena supaya kita mau dapat warisan. Mudah-mudahan kalau saya hormat, mudah-mudahan nanti rumahnya itu untuk saya lah, untuk dapat berkat lah untuk saya. Bukan. Bukan karena apa yang kita mau peroleh dari ayah dan ibu kita. Kita menghormati mereka. Mereka mau punya warisan, tidak punya warisan. Mereka mau punya uang atau tidak punya uang. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita melakukan kehendak Tuhan dengan menghormati ayah dan ibu kita. Bukan supaya kita dapat warisan dan lain sebagainya. Ya, bukan. Ya. Karena kita, apabila yang kita utamakan pertama-tama Tuhannya dulu, kehendak Tuhan. Dan dengan melakukan kehendak Tuhan itu dengan cara apa? Salah satu manifestasi melakukan kehendak Tuhan itu apa? Menghormati ayah dan ibu kita. Salah satu berkat yang seperti dikatakan dalam Ulangan 5:16 adalah lanjut umurmu. Lanjut umurmu. Ya. Dan baik keadaanmu. Ya, baik keadaan. Betul. Betul. Tidak ada nama-nama yang disebutkan dari keturunan Set yang seakan-akan hebat. Seperti keturunan Kain. Ya, tidak banyak. Ya. Tidak banyak yang namanya hebat-hebat. Tetapi coba kita lihat. Ya, keturunan Kain itu mati semua. Keturunan Kain itu mati. Ya, bukan berarti keturunan Set tidak ada yang mati. Mati juga ya. Tapi keturunan Kain mati semua. Dan tidak diketahui berapa umurnya. Mungkin pendek-pendek umurnya. Tidak tahu. Tetapi coba kita lihat. Bukan berarti keturunan Set tidak mati. Tetapi ada yang lebih indah yang terjadi dari keturunan Set. Dari keturunan umat Allah. Pertama tentu saja. Bahwa dari keturunan Set. Ya, dari keturunan Set inilah maka Nuh ada. Dan kemudian umat manusia dilanjutkan. Juru selamat ada. Tetapi lebih daripada itu. Keturunan Set itu menghasilkan seorang yang bernama Henok. Dan Kejadian 5 ayat 23-24 katakan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun. Tidak dikatakan dia punya anak atau apa, tidak ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Salah satu hal yang kita lihat diberkatinya keturunan daripada Set. Bukan seperti keturunan Kain dan warisannya. Tapi diberkatinya keturunan Set oleh sebab apa? Oleh sebab keturunan itu bergaul dengan Allah. Dan ini kemudian berlanjut, saya tidak usah tulisnya. Bagaimana Nuh, ya, orang dianggap sebagai orang yang benar. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan, itulah berkat. Ya. Berkat yang dapat diperoleh dari keluarga-keluarga yang menurut Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya kita semua dapat menjadi keluarga yang diberkati. Bukan hanya umur-umur yang panjang ya, tetapi kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Entah mungkin kita meninggal, mungkin waktu masih muda, tapi biarlah kita hidup dengan bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena di balik umur yang masih muda, walaupun kita sudah meninggal, ya, maksudnya di balik ya, pada saat kita meninggal sekalipun di usia yang muda, tapi kalau kita bergaul dengan Allah, pada saat kita mati itu bukan akhir segala sesuatunya. Akhirnya adalah apa? Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Kiranya itu menjadi target kita, bergaul dengan Tuhan. Dan kiranya ini dapat menjadi satu pelajaran, satu perundungan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, kita sudah selesai. Kalau bisa, saya bermohon kalau ada mungkin hanya satu atau dua pertanyaan saja. Oleh sebab waktu sisa nanti saya akan ada rekaman ya untuk khotbah di Hope Channel yang masih harus saya rekam. Jadi kalau bisa ya tidak ada satu atau dua pertanyaan lainnya silakan dibawa di mana di pelajaran sekolah sahabat Anda masing-masing di kelas masing-masing. Baik, Om Ren silakan. Singkat saja pendeta. Jadi tadi sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi bahwa dari mereka itu ada tukang pembangun kota, peternak, pemusik, pembuat logam dan seterusnya. Lalu kalau kita pelajari juga waktu bangsa Israel keluar, kan mau bikin Ka'bah. Nah, ada tuh, saya mesti lihat nama lagi. Dia itu memang sudah dari tukang emas yang dari Mesir. Jadi Tuhan juga pakai, ya artinya Tuhan pakai orang-orang ini. Tapi rupanya mereka ini salah pakai sampai. Terima kasih Teh. Ya. Terima kasih. Betul Om, yang keluar pada saat mereka membangun Ka'bah itu Roh Kudus yang telah memberikan hikmat pada mereka untuk membangun. Jadi tukang-tukang tersebut ya, tukang-tukang logam dan sebagainya itu juga dapat digunakan Roh Kudus ya. Ya, terima kasih Om Ren. Baik, ada lagi lainnya? Papi mungkin?
Tambahan? No, it's okay. Sudah bagus. Tuhan. Keluarga Simatupang? Ada? Oke, Bapak Gibson. Ya. Mungkin dari Zoom terakhir ya, Bapak Gibson. Silakan Pak Gibson. Ya, sehubungan dengan pasal 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Di situ dia berumur 130 tahun memperanakkan Set. Tapi di ayat yang keempat dikatakan umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Jadi agak membingungkan sedikit di sini Pak, antara 130 dengan 800 tahun. Jadi pertanyaannya juga satu lagi, apakah kalau 130 tahun Adam, berarti Hawa juga 130 tahun. Berarti Hawa bisa melahirkan di usia 130 tahun. Apakah anak-anak Adam dan Hawa itu di sini nggak disebutkan anak perempuan? Anak-anak perempuan atau anak-anak laki-laki yang berikutnya, keturunan berikutnya, apakah ada sampai mencapai ketika dia mencapai 800 tahun melebihi dari 100 anak? Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Gibson, pertanyaannya bagus sekali. Kejadian 5 katakan, setelah Adam hidup 130 tahun, dia usianya 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi 130 tahun. Ya. Ayat 5. Itu tadi ayat 3 ya. Jadi 130 tahun. Ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Jadi umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi dia pada saat dia melahirkan Set 130, lalu dia masih hidup berapa ratus tahun lagi? 800 tahun lagi setelah dia memperanakan Set. Jadi setelah memperanakan Set masih ada 800. Jadi totalnya dia adalah 130 plus 930 ya. 930 tahun lalu ia mati. Itu yang ayat ini katakan. Ya. Kira-kira bisa menjawab pertanyaan Bapak Gibson ya? Oke. Itu apakah anak-anak dari Adam dan Hawa hanya beberapa orang saja atau apakah banyak? Saya percaya banyak ya. Tidak disebutkan. Saya percaya tidak disebutkan, tapi kalau misalnya saja, saya percaya pada saat Adam dan Hawa, kalau misalnya setiap tahun saja, misalnya ya, dari 130, jadi masih ada 800 tahun, setiap tahun saja misalnya satu, misalnya, ini kan kita tidak lihat ada ayat Alkitab, satu jadi satu setiap tahun, ya kurang lebih ya, minimal 600-700 anaknya itu Adam. Kalau setiap tahun harus, apa ya, kan firman Tuhan katakan penuhilah bumi ya, penuhilah bumi. Jadi kurang lebih ya, kalau istilahnya pemikiran manusia saya gitu ya, tidak ada sokongan Alkitab dan tidak ada sokongan pena inspirasi, ya kurang lebih itu anak-anak Adam dan Hawa itu minimal 500-600 lah anaknya. Sama dengan berarti Hawa itu pada saat itu bisa melahirkan banyak anak ya Pak ya? Iya, karena itulah perintah Tuhan. Ingat mereka diciptakan dalam keadaan sempurna ya, dalam rupa dan gambar Allah. Dalam rupa dan gambar Allah. Jadi genetika mereka itu masih sangat bagus. Genetika mereka masih sangat bagus, kekuatan mereka masih sangat kuat. Ya kalau kita, waduh, kalau saya sudah umur mungkin 80-90 ya udah payah lah. Sedangkan masih 55, kaki saya aja udah nggak bisa, orang Manado bilang nggak bisa tersalah ini ya, nggak bisa tersalah ya. Jadi itulah. Tapi bagi mereka ini yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah sangat-sangat apa? Sangat-sangat kuat. Baik. Terima kasih Bapak Gibson. Ya. Ya, terima kasih. Baik, adalah dari live stream, Dek. Mungkin satu dari live stream. Silakan, Dek. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ya. Saya mohon maaf kalau saya harus potong ya untuk saat ini ya. Tapi ya, kita akan masuk pada saat ini ke bagian kedua. Kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa yang akan disampaikan pada saat ini. Silakan saudara sekalian, ada kira-kira dari Zoom yang dapat kita doakan? Silakan Ibu Simatupang. Ya, sudah. Saya minta doa silent request. Oke. Terima kasih.
Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada yang dari live stream, silakan deh. Dari live stream hanya ada silent request pendeta yang biasa, dan dari keluarga, dari Tante Ike, Tante Omi, dan juga keluarga Dian. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur, memuji, dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah kami umat-umat Tuhan dapat berkumpul pada saat ini untuk melihat di pelajaran pada hari Kamis waktu Amerika ini, warisan daripada keluarga Kain dan juga keluarga daripada Set, keluarga yang diberkati. Kami melihat Tuhan, bagaimana yang diberkati itu adalah pada saat keluarga-keluarga ini memiliki Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kehadiran Tuhan yang terus-menerus dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Kiranya ini juga dapat menjadi satu kerinduan bagi kami semua Tuhan. Kami dapat melihat bukan keberadaan kami, apa yang hadir dalam kehidupan kami, entah mungkin itu gelar, harta benda, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang kami dapat lihat adalah kehadiran Engkau dalam kehidupan ini. Kami rindu untuk terus memiliki kehadiran-Mu Tuhan. Tuntunlah kami agar kami selalu dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau seperti Henokh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami dapat memiliki satu kerinduan untuk menuruti kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Karena kehendak-kehendak-Mu itulah yang memberikan banyak berkat. Berkat-berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang telah kami pelajari bersama, dan kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom, orang-orang tua kami, Papi dan Mami, Om Rain, Tante Omi Wisang yang berbakti bersama-sama, dan juga khususnya bersama-sama dengan keluarga Simatupang dan khususnya dengan Ibu Simatupang yang memiliki silent request. Satu permohonan yang dia sudah sampaikan kepada Tuhan, dan kami hanya mengiyakan permohonan Tuhan. Biarlah itu dapat terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pergumulan ataupun apapun yang dia sampaikan itu Tuhan akan menjadi sesuatu hal yang Engkau akan jawab di waktu yang tepat. Dan biarlah itu dapat berlaku hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi semua yang sudah berbakti pada saat ini, yang ingin berdoa bagi anggota-anggota keluarga mereka, bagi Bapak Gibson, yang ingin berdoa bagi saudaranya, sudah Bapak Hengki, bagi keluarga si Hotang yang ingin berdoa bagi saudara kekasih mereka, Bapak Alden si Hotang, bagi saudara-saudari lainnya, ya Ibu Erna Kawan yang berdoa bagi saudara Joni, dan semua yang lainnya Tuhan, yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, yang berdoa bagi keberadaan anggota keluarga mereka. Dengarkanlah Tuhan, jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin mendoakan mereka yang sudah bergabung melalui live stream. Kami ingin berdoa bagi Tante Omi Asa dengan segala rancangan surga yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga rancangan surga yang dapat terjadi kepada saudari Ike Lintang. Kami berdoa Tuhan, dan semua yang lainnya yang sudah sempat, mungkin tidak sempat lagi hamba sebutkan satu persatu, Tuhan dengarkanlah. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan kiranya Tuhan dapat memenuhi jika itu adalah untuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan sudah menjawab segala permohonan-permohonan kami, baik yang hamba sebutkan maupun yang tidak mungkin sempat hamba sebutkan. Biarlah Engkau dapat menjawabnya Tuhan, mendengarnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga lainnya Tuhan, keluarga Nainggolan, Tutupoli Tuhan, yang dengan pergumulan kesehatan mereka, kami berdoa bagi mereka Tuhan, kiranya itu dapat selalu Tuhan dengar dan dapat menjadi satu kekuatan apabila jawaban-jawaban itu dapat menjadi bahagian mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Gerald Wanta, anak-anak muda kami. Gerald dengan pekerjaan yang dilakukan di New York, kiranya Tuhan akan selalu memberikan padanya kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Engkau juga akan memberikan penyertaan penjagaan yang sama bagi keluarga Wanta yang ada di Indonesia. Sertailah mereka Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Matthew Rumbai, pemimpin pemuda di jemaat kami, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Matthew. Dia akan selalu dengan kekuatan surga menjalankan program-program jemaat yang sudah dirancangnya Tuhan. Dan kiranya semuanya itu hanya dapat terjadi untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Karena segala permohonan ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Amin. Thank you. Terima
kasih semuanya. Sekali lagi saudara-saudari sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai bertemu besok ya di rangkuman pelajaran kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Amin.